panasnya perseteruan yang terjadi antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Arif Nasution memanglah sedang memanas. Apalagi keduanya kini seringkali melemparkan sindiran satu sama lain di media sosial. Dan dalam masalah yang kini terus berlarut-larut, Hotman Paris bersama dengan Dr. Richard Lee terlihat kompak dan mengungkapkan sebuah hal yang berkaitan dengan akar masalah yang terjadi antara dirinya dengan Rasman Arif Nasution. Lantas, hal apakah yang diungkapkan oleh Hotman dan Dr. Richard Lee mengenai permasalahannya dengan Rasman? Inilah salah satu musuhnya si Rasman. Ya. Coba tanya dia sama dia deh. Ini penyebabnya jadi busuan gua sama Rasman. Aduh. Itu coba kau jawab deh. Saya itu juga bingung ya. Emang saya berteman dengan Bang Hotman nggak boleh, Bang? Ya. Saya mau punya bisnis dengan Bang Hotman nggak boleh. Sebenarnya banyak banget ya. Kita sebenarnya dari kemarin komunikasi berteman. Cuma kita jaga perasaan orang ya. Benar. Kita nggak tampil. Saya ngelihat abang itu sebenarnya baik banget loh sebenarnya. Abang Hotman ini berusaha jaga perasaan orang. Abang Hotman ini berusaha jaga perasaan abang satunya lagi. Jaga perasaan si Rasman. Iya, kita ketemu itu sudah sering banget. Tapi bicara bisnis. Sebenarnya nggak pernah kita post. Dia bukan klien saya. Aku mau beli saham dia. Coba cerita dong. Jadi dari awal kita itu ketemu, kita tuh ngomong mau bisnis. Abang ini telepon saya pada waktu itu, dia mau masuk ke grup saya. Ya, skincare. Salah satu saham perusahaan saya. Cuma karena kita ngobrol, di posting, ya dikasih teaser. Di sebelah sana kepanasan. Kebetulan kau baru mencet dia kan? Iya, betul. Dia kepanasan, tapi saya lihat Abang Hotman ini baik banget. Dia jaga perasaan, nggak mau posting lagi. Benar. Berusaha diredakan terlebih dahulu, tapi tetap aja dia ribut, Bang. Benar. Kita nggak ngerti ya, kita sudah berusaha ngalah, tapi tetap aja dia ribut ya. Menurut saya berteman, masa saya nggak boleh berteman dengan beliau. Malah mulai bikin gerakan forum Batak intelektual, jarang saya bisa-bisa tapi takut gua. Nggak tahu, mungkin sih dengan abang, mungkin aku nggak tahu. Ya pasti marah karena kamu pecat sebagai kuasa hukum, itu inti utamanya ya kan? Itu inti utamanya. Karena tapi kan sebenarnya seorang klien itu berhak kan, Bang? Dia berhak dong memutus kuasa seorang. Sekiranya pun benar dia menunjuk saya sebagai pengacara menggantikan si Rasman, itu sah-sah saja. Tapi ternyata kan enggak. Memang kebetulan enggak. Dia sudah punya pengacara lain, orang lain. Sebenarnya dalam hati saya, begitu saya keluarkan dia, kan seorang klien tuh punya hak ya sebenarnya. Dan kayak tunjuk Bang Hotman pun itu sebenarnya nggak ada salah saya. Tapi di sini lebih lagi saya nggak pernah nunjuk. Jadi kita pure hanya berteman dan hanya bisnis doang. Nah. Di sela kasus dirinya dengan Iklim Hakim, Dr. Richard Lee yang sempat menggunakan Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya pun akhirnya turut menjelaskan mengenai alasan dirinya menyudahi kerjasamanya dengan Rasman. Dan dalam penuturannya, Dr. Richard Lee pun mengungkapkan jika dirinya merasa tidak nyaman dengan situasi dirinya saat didampingi oleh Rasman yang merupakan kuasa hukumnya saat itu. Lalu, seperti apakah pengakuan jelas Dr. Richard Lee mengenai putusnya hubungan antara dirinya dengan Rasman sebagai lawyernya kala itu? Kemarin kan sudah saya jelasin sebenarnya. Ya, saya cabut puasanya itu karena sebenarnya saya nggak nyaman. Karena saya merasa sering banget dipojokkan. Mungkin saya sudah cerita lah di podcast sebelumnya. Terus yang terakhir adalah dia confess dan dia memposting foto tanpa sepengetahuan saya. Dan saya minta itu diturunkan tapi nggak diturunkan. Dan saya keberatan banget pada waktu itu. Dan saya ngerasa tersinggung banget sehingga saya cabut kuasanya. Maksud saya itu saya cabut kuasanya, dia tetap pengacara saya. Lalu saya coba kasih dia pekerjaan. Selagi saya kasih dia pekerjaan, dia nggak ngerjain pekerjaan dia. Terus dia menjelek-jelekan saya. Masa saya gaji, saya kasih uang fee untuk jelek-jelekin saya, dan tapi pekerjaannya nggak dikerjain. Akhirnya kita lakukan pemutusan hubungan kerja. Dan itu kita lakukan resmi loh, dengan bersurat. Nggak boleh, harusnya dia bisa mengadu ke kode etik. Tapi orang kayak gitu masih ngikutin kode etik. Ya nggak boleh lah. Mantan klien itu nggak, apalagi ada beberapa kasus di mana kliennya dia gara-gara berantem sama kliennya pindah ke lawannya.
Ya kan? Iya, itu nggak boleh dalam Nggak boleh lah. Ya. Tapi orang kayak gitu untuk apa dilakukan kode etik? Buang waktu. Saya nggak jadi masalah sih. Sebenarnya dia preskon itu bukan hal yang pertama ya. Dari Desember dia preskon, Januari sampai bulan Mei dia preskon. Saya nggak ada ngomong sedikit pun. Saya cop-cop sedikit pun enggak. Walaupun mau komunikasi dengan Bang Hotman bilang lapor. Saya ya nggak mau cari masalah deh. Tapi makin lama makin menjadi-jadi. Walaupun kita ngalah itu makin lama makin menjadi-jadi. Dan akhirnya bulan Mei ini saya buka suara. Dan lucu ya, setelah saya buka suara dia kena mental sendiri. Kolom komentar mati. Tiba-tiba dia bilang ini sudah melebar kemana-mana, mari kita hentikan ini. Kena mental sendiri dia. Saya nggak pernah pengen bongkar rahasia dia ya. Tapi yang dia lakukan, saya bahkan di tempatnya Denny saya minta maaf tuh sampai 3 kali. Karena itu bukan seperti kebiasaan saya. Tapi yang dilakukan dia tuh keterlaluan. Dari bulan Desember sampai bulan Mei, yang dibukanya itu rahasia orang lain semuanya. Saya pikir kita fair ya. Kalau berani buka omongan orang lain, berarti berani ngomongin dong. Saya berani review skincare orang lain. Saya berani di review skincare saya sendiri. Dia berani bongkar, jelekan orang lain, ngomongin orang lain. Dia harus berani dong. Gua nggak mau jadi pengacara dia, gua mau jadi konglomerat, gua mau sama dia bangun perusahaan. Ya, gua jadi pengacara udah bosan. Klien gua terlalu banyak. Satu kali pun tidak pernah terlontar dari mulut saya, Bang, tentang kasus saya tanya. Satu kali pun nggak pernah. Tidak pernah nanya gua mau nggak jadi pengacara gua nggak. Nanya konsultasi pun nggak pernah. Yang kami bahas harga saham.